Ini jumlah karyawan yang terdampak mencapai 149.000 orang dengan melibatkan 936 perusahaan teknologi. Dapat pula dilihat bahwa berdasarkan data jumlah PHK terbanyak terjadi pada bulan Juni dengan mencapai angka 29.000 karyawan. Perusahaan internasional yang melakukan PHK pun beragam, mulai dari Netflix, Meta atau Facebook hingga Microsoft. Bahkan Indonesia sendiri berbagai startup pun melakukan PHK, menutup layanan bisnis hingga mengalami kebangkrutan pada tahun 2022. Seperti startup esports Mobile Premier League yang memangkas hingga 100 karyawan dan keluar dari pasar Indonesia pada bulan Juni bersamaan dengan startup telekomunikasi Fly Indonesia yang dikabarkan melakukan PHK terhadap 80 karyawannya di Indonesia. Ada pula e-commerce berstatus Dekakorn Shopee Indonesia yang memangkas jumlah pekerjanya hingga 3% pada September 2022. Disusul Sendit, startup fintech berbasis payment gateway yang memutus 5% karyawannya di Indonesia dan Filipina pada bulan Oktober. Selain PHK, beberapa startup Indonesia pun menutup layanan bisnis hingga mengalami kebangkrutan pada tahun ini. Seperti e-commerce pertanian Indonesia, Tani Hub menghentikan operasional 2 gudang di Bandung dan Bali, serta menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan layanan rumah tangga atau B2C, imbas pada pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawannya sejak bulan Maret. Setelahnya, Beres.id, startup yang bergerak pada bidang jasa pelayanan, juga mengumumkan penutupan operasional perusahaan pada bulan Juli. Selain itu, startup desain furnitur dan interior Fabelio resmi dinyatakan pahit per bulan Oktober, diikuti oleh startup berbasis layanan e-grocery Bananas. Meskipun Bananas baru beroperasi selama 10 bulan, namun sudah mengumumkan penghentian operasional perusahaannya pada bulan Oktober. Tapi kita mengatas sebenarnya sih ini bahasanya lebih ke necessary corrections ya. Kalau kita lihat memang kemarin tahun lalu tuh cukup lumayan tuh agresif lah bahasa kita. 2021 tuh lumayan anomali growth-nya, dimana akhirnya kemarin kita lihat 2022 ini jadi ada perlu correction karena emang udah kan selalu gitu market naik turun ya. Jadi kemarin kita lagi naik kenceng banget, sekarang ada correction dimana menurut kita malah beberapa company yang do layoff itu sebenarnya actually prudent ya. Meaning kayak mereka lihat kayak misalnya oh ini kita harus bisa survive, kita harus bisa lihat jangka panjang. That's why makanya kita harus bisa cutting the fat untuk assure kita bisa lebih lean, lebih sustainable buat ke depan juga, buat bisa go through nggak hanya current winter atau current crisis, apapun yang bakal hadapin ke depannya bisa lebih bagus. Walaupun yang kedua lagi kita lihat ini juga wake up call untuk company bisa lebih fokus lagi ke foundationnya mereka gitu. Jadi nggak bisa lagi kayak cuma grow aja, tapi juga harus punya real clear path dari gak aja short term, tapi juga mid term dan juga long termnya. Jadi gimana ke depannya mereka bisa sustainable, nggak hanya relying on external capital lagi ke depannya gitu sih. Ya, situasi yang kita lihat saat ini adalah merupakan perkembangan di mana pasar semakin matang, investor semakin jeli, semakin pintar, dan juga persaingan yang semakin ketat. Jadi ini membutuhkan reorientasi juga untuk pelaku usaha sendiri di bidang startup itu, untuk merubah mindsetnya, merubah orientasinya, tidak hanya sekedar dievaluasi saja, tapi juga bagaimana mencetak keuntungan dan bagaimana juga bisa meningkatkan efisiensi. Nah, untuk insentif investasi saat ini, karena startup ini banyak yang levelnya masih UMKM, gitu, itu kami sediakan insentif yang non fiskal berupa kemudahan berusaha. Perubahan mindset bisnis diperlukan agar startup dapat sustain atau bertahan dalam jangka panjang. Pengusaha startup juga harus fokus dalam membangun fondasi bisnis serta tepat melakukan monetisasi. Lantas, bagaimana dengan fenomena bakar uang? Sekarang ini dengan adanya krisis likuiditas atau berkurangnya likuiditas di pasar global, investor sudah nggak nyaman lagi dengan semua startup melakukan bakar uang dan tidak kelihatan di mana akan